Bayangkan seorang murid berdiri di hadapan sebuah gerbang tua yang tampak tertutup rapat. Di balik gerbang itu, tersembunyi taman kebijaksanaan yang hanya dibuka oleh mereka yang siap secara batin. Sang murid, dalam semangat muda dan penuh ambisi, mencoba mengetuk keras, mengguncangnya, bahkan meneriakkan permohonan agar gerbang terbuka. Tapi tidak ada yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan gerbang tetap tak bergerak. Sampai pada suatu pagi, sang murid duduk dalam kelelahan, diam, dan mulai menyadari sesuatu. Mungkin gerbang ini tidak merespons suara, tapi kesadaran. Kehidupan bekerja dengan cara yang serupa. Ia bukan mesin yang tunduk pada perintah keras atau keinginan membara. Dunia tidak bergerak karena tekanan, paksaan, atau keramaian suara. Ia merespons pada getaran yang selaras. Dalam keheningan batin, ketika pikiran menjadi bening dan niat menjadi murni, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Bukan dunia yang dibuka paksa, tapi kesadaran kita yang perlahan menjadi kunci. Seringkali kita menyangka bahwa perubahan harus didorong, bahwa pencapaian harus diperjuangkan dengan keras. Tapi semakin kita mendorong, semakin kuat pula perlawanan semesta. Gerbang kehidupan, apakah itu berupa relasi yang kita dambakan, impian yang ingin kita wujudkan, atau damai yang kita cari, tidak dibuka dengan suara gaduh. Ia mengenali keheningan yang mengandung makna, ketenangan yang berakar dari pemahaman. Kesadaran bukanlah sesuatu yang kita buat-buat. Ia tumbuh ketika kita berhenti melawan dan mulai mengamati. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen ini, tanpa keinginan untuk mengubah atau mengendalikan, maka sesuatu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka perlahan. Dan di sanalah kita melihat, gerbang itu sebenarnya tidak pernah terkunci. Ia hanya menunggu kita untuk menjadi kunci itu sendiri. Dalam hidup ini, tidak semua hal perlu didobrak. Banyak yang hanya perlu disadari. Dan kesadaran, tidak seperti kekuatan, tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam, dari ruang tenang yang jarang kita kunjungi. Tapi sekali kita masuk ke sana, dunia di luar pun mulai berubah. Di dunia yang penuh gema suara dan pencarian validasi, keheningan tampak asing, bahkan menakutkan. Kita terbiasa berpikir bahwa untuk terlihat, kita harus bersuara. Untuk didengar, kita harus berteriak. Namun, seperti malam yang membungkus dunia dalam diam, justru dalam keheningan itulah kehidupan yang paling dalam berbisik. Energi sejati tidak membutuhkan pengumuman. Ia tidak berjalan dengan genderang, tetapi dengan ritme halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hening. Apa yang diam bukan berarti tidak ada. Justru ia menyimpan kekuatan yang belum terwujud. Sama seperti biji di dalam tanah, keheningan adalah ruang inkubasi bagi keajaiban yang sedang bertumbuh. Perwujudan sejati tidak terjadi di panggung yang terang benderang, melainkan di ruang batin yang sunyi. Di sanalah niat disematkan, emosi dipeluk, dan visi disatukan dengan keberadaan. Dunia luar mungkin tidak tahu apa yang sedang kita bangun, tapi kehidupan tahu. Semesta merespons bukan pada suara keras, melainkan pada getaran yang jujur. Bayangkan sebuah taman rahasia, tersembunyi di balik rerimbunan semak, hanya ditemukan oleh mereka yang berjalan pelan dan penuh kesadaran. Taman itu tidak menarik dengan sorotan, tapi dengan keheningan yang memesona. Ia tidak membutuhkan promosi, karena keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menarik mereka yang siap. Demikian pula hidup. Keindahannya tidak perlu diumumkan. Ia memanggil bukan dengan kebisingan, tapi dengan keheningan yang menyentuh nurani. Di tengah hiruk-pikuk dunia, justru keheninganlah yang menjadi magnet paling kuat. Karena yang diam bukan berarti tidak kuat, ia hanya memilih untuk berbicara dalam bahasa yang lebih dalam. Kita tidak perlu menjadi yang paling keras untuk didengar. Kadang, kita hanya perlu menjadi paling selaras untuk dirasakan. Dalam keheningan, kita tidak kehilangan daya. Kita justru menemukan diri, dan saat itu terjadi, dunia mulai mendekat tanpa kita harus memanggil. Dalam sebuah taman, benih yang baru ditanam tidak langsung diminta berbunga. Ia dibiarkan diam, tersembunyi di dalam tanah yang gelap,
ditemani waktu dan keheningan. Tidak karena ia lemah, bukan pula karena ia malu. Ia diam karena sedang menghormati proses. Kita hidup di zaman yang mendewakan kecepatan dan keterbukaan. Niat harus segera diumumkan, rencana harus segera dibagikan, pencapaian harus segera dipublikasikan. Tapi di balik semua itu, ada satu hukum alam yang tak tergantikan, bahwa segala yang bernilai tumbuh dalam keheningan terlebih dahulu. Diam bukan berarti tidak bergerak, ia adalah gerakan dalam dimensi yang lebih dalam. Diam bukan ketakutan, ia adalah wadah suci, tempat niat murni dilindungi dari gangguan luar. Dalam dunia batin kita, ada percikan kecil yang belum kuat untuk menghadapi angin keraguan, komentar orang, atau energi yang tidak selaras. Ia butuh ruang tenang, seperti lilin yang dijaga nyalanya dari tiupan. Tenang, bukan pasif. Lembut, namun penuh kekuatan. Neuroscience bahkan menguatkan kebijaksanaan ini, menyuarakan niat terlalu dini, apalagi pada mereka yang tidak memahami getarannya, bisa menurunkan energi dorong dari dalam. Otak, merasa seolah tujuan sudah tercapai hanya karena telah diucapkan, menjadi kehilangan bara untuk bertindak. Maka diam, dalam konteks ini, adalah tindakan cerdas untuk menjaga momentum. Kita tidak sedang menyembunyikan diri, kita sedang menghormati waktu, menghormati pertumbuhan, dan memberi ruang bagi niat untuk berakar. Seperti seniman yang bekerja dalam studio tertutup, atau penyair yang menulis dalam senyap malam, ada kekuatan besar dalam tidak terburu-buru untuk terlihat. Dan ketika saatnya tiba, apa yang dulu diam akan berbicara dengan sendirinya, bukan melalui kata-kata, tapi melalui wujud, vibrasi, dan kehadiran. Karena dalam dunia nyata, yang paling dalam tidak perlu dijelaskan, ia hanya perlu dihadirkan. Niat adalah benih suci. Ia halus, rapuh, namun memiliki potensi tak terbatas untuk mencipta kehidupan baru. Tapi seperti benih yang bisa gagal tumbuh di tanah yang salah, niat pun bisa layu bila terus-menerus terpapar getaran yang tidak selaras. Bukan karena niat itu lemah, tapi karena ia perlu perlindungan untuk berkembang dalam jalur yang murni. Setiap pikiran adalah frekuensi. Ketika kita menetapkan niat dengan kesadaran penuh, kita sedang memancarkan gelombang halus ke semesta, memanggil hal-hal yang sesuai untuk bergerak mendekat. Tapi semesta juga membaca getaran lain yang ikut merambat di sekitar kita, keraguan dari dalam diri, komentar dari luar, kecemburuan yang tidak terlihat namun terasa. Itulah mengapa para bijak bergerak dalam tenang. Mereka tidak merasa perlu membagikan setiap langkah pada dunia. Mereka memahami bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa halus yang sedang mereka bawa. Sebab satu pertanyaan sinis saja kadang cukup untuk mengaburkan arah, mengganggu frekuensi, atau menyalakan keraguan yang sebelumnya telah reda. Melindungi niat bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi memilih dengan bijak. Siapa yang layak tahu, kapan saat yang tepat berbagi, dan bagaimana menjaga pusat diri tetap jernih di tengah kebisingan. Dalam dunia energi, yang terlihat bukan segalanya, yang tidak terlihat justru lebih berpengaruh. Bayangkan kamu sedang membawa cangkir berisi air penuh hingga ke tepi. Satu guncangan kecil saja bisa menumpahkannya. Maka berjalanlah dengan kesadaran penuh dalam keheningan, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, niatmu terlalu berharga untuk diacak-acak oleh getaran yang belum tentu seirama. Dalam sunyi, biarkan niat itu memadat menjadi realitas. Biarkan semesta menyusunnya dengan presisi. Ketika saatnya datang, dunia akan melihat, bukan karena kamu meneriakannya, tetapi karena energi niatmu telah menjadi wujud yang tak bisa diabaikan. Banyak orang berusaha mengubah hidup mereka dengan mengganti hal-hal di luar, pekerjaan, lingkungan, bahkan orang-orang di sekitarnya. Tapi seperti rumah yang dicat ulang tanpa memperbaiki fondasinya, perubahan itu hanya sementara. Karena sejatinya, transformasi sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Alam bawah sadar kita adalah tanah tempat semua keyakinan ditanam. Di sanalah tertanam program lama, rasa tidak layak, ketakutan akan kegagalan,
dan bisikan bahwa kita tidak cukup baik. Dan selama tanah itu belum dibersihkan, benih niat yang baru tidak akan bisa bertumbuh dengan utuh. Kita akan terus menarik pengalaman yang selaras dengan keyakinan lama, bukan dengan niat baru. Itulah sebabnya perubahan yang paling dalam seringkali terasa seperti perjalanan ke dalam gua yang gelap. Kita dihadapkan pada bayangan-bayangan lama, luka yang belum sembuh, dan suara hati yang pernah kita abaikan. Tapi justru di ruang itulah, di dalam kegelapan batin, terang baru mulai menyala. Karena saat kita berani menanam ulang keyakinan dengan kesadaran, maka realitas luar mulai berubah sebagai cerminan dari transformasi dalam. Kata-kata memang bisa indah, tapi jika tak dibalut emosi, ia hanyalah gema kosong. Yang mencipta dampak bukan sekadar kalimat, tapi getaran di baliknya. Ketika kita menyatakan sesuatu dari tempat yang tulus, dari kedalaman diri yang telah dibersihkan, semesta mendengar bukan melalui telinga, tetapi melalui resonansi. Transformasi bukan proses instan. Ia seperti alkimia batin, mengurai yang lama, menyatukan yang baru, dan melahirkan versi diri yang lebih sejati. Dan semua itu dimulai bukan dengan mengganti dunia, tetapi dengan mengubah bagaimana kita hadir di dalamnya. Karena saat kita berubah dari dalam, dunia tidak bisa tidak ikut berubah. Sebab realitas hanyalah bayangan dari batin kita. Dan ketika getaran kita naik, kita mulai hidup bukan sebagai korban dari dunia luar, tapi sebagai pencipta dari dunia batin yang selaras. Ada saatnya kita merasa seolah hidup adalah pertarungan tanpa henti, mendorong, mengejar, membuktikan. Kita diajarkan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin dekat kita pada keberhasilan. Tapi semakin kita memaksa, semakin dunia terasa menjauh. Dan di titik lelah itu, kita mulai menyadari, mungkin yang perlu dilakukan bukan menekan lebih keras, tapi melepaskan dengan lebih dalam. Ketika kita berhenti mendorong, kita mulai mengalir. Dan dalam aliran itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Kehidupan mulai menyambut kita, bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra. Bukan karena kita menyerah dalam kelemahan, tapi karena kita menyerah dalam kesadaran. Seperti daun yang jatuh mengikuti arus sungai, ia tidak kehilangan arah, ia justru dibawa ke tempat yang tak terduga, namun sempurna. Flow bukan sekadar kondisi produktivitas. Ia adalah keadaan di mana tubuh, pikiran, dan jiwa menyatu dalam gerakan yang alami. Tidak ada ketegangan, tidak ada paksaan. Setiap langkah terasa ringan, karena kita tidak lagi melawan, tapi mengikuti irama kehidupan yang lebih besar dari diri. Dan yang paling menakjubkan, saat kita mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi batin kita, realitas pun ikut menyesuaikan. Situasi mulai berubah, pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka, orang yang tepat datang tanpa dicari, kesempatan muncul tanpa perlu dipaksakan. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, tapi karena getaran kita akhirnya sejajar dengan kehidupan yang kita inginkan. Melawan semesta adalah pekerjaan yang melelahkan. Tapi menari bersama semesta adalah seni kehidupan. Ia bukan tentang menjadi pasif, melainkan tentang tahu kapan bertindak dan kapan melepaskan. Tentang mendengarkan sinyal, bukan memaksakan kehendak. Dalam ritme ini, kita menemukan damai. Dan dari damai itu, terciptalah kekuatan yang tak bisa digantikan oleh usaha semata. Kekuatan untuk menjadi satu dengan aliran kehidupan itu sendiri. Syukur bukan hanya soal mengucap terima kasih, ia adalah getaran terdalam dari penerimaan yang penuh cinta. Dalam syukur, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kita menyadari, keindahan sering tersembunyi di balik hal yang tampaknya biasa. Saat kita merasa kekurangan, dunia tampak sempit. Hati kita tertutup, dan hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Tapi ketika kita beralih pada syukur, sesuatu di dalam diri terbuka. Kita mulai merasakan energi kepenuhan, bukan karena semuanya sudah ada, tetapi karena kita tahu, kita sudah cukup, dan kehidupan sedang bekerja dalam ritme yang sempurna. Syukur menggeser fokus dari apa yang hilang ke apa yang hadir, dari keluhan menjadi kehadiran.
Dan dalam pergeseran ini, frekuensi batin kita berubah. Kita tak lagi memancar dari getaran kekurangan, tapi dari getaran kelimpahan. Dan semesta, seperti cermin yang bijak, memantulkan kembali apa yang kita pancarkan. Inilah rahasia mengapa syukur begitu kuat. Ia menyelaraskan kita dengan kehidupan. Seperti nada yang pas dalam lagu, ia membuat segala sesuatu terasa mengalir lebih mudah. Bukan karena kita berhenti bermimpi, tapi karena kita menciptakan ruang yang tenang dan jernih untuk mimpi itu tumbuh. Syukur tidak menghentikan penciptaan, ia justru mempercepatnya dengan kehadiran yang utuh. Bayangkan hidup sebagai taman. Jika kita hanya melihat yang belum mekar, kita lupa menghargai bunga yang sudah ada. Tapi ketika kita merawat apa yang ada dengan cinta, taman itu akan memberi lebih banyak keindahan. Begitu pula kehidupan. Ketika kita menghayati yang sudah hadir, kita membuka pintu bagi lebih banyak hal untuk datang. Syukur bukan akhir dari perjalanan, ia adalah titik awal dari keselarasan. Dan dari tempat inilah penciptaan sejati dimulai, bukan dari kekurangan yang menuntut, tapi dari kelimpahan yang bersyukur. Di dunia yang hiruk-pikuk, keheningan sering disalahpahami sebagai kelemahan, diam dianggap pasif, dan ketenangan disangka ketidakhadiran. Padahal, dalam ruang sunyi itulah, energi terbesar sedang bergerak. Tindakan yang paling kuat seringkali tidak terdengar, tidak terlihat, tapi sangat terasa. Ketika kita mencipta dari ruang dalam, kita tidak lagi didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan, tapi oleh dorongan murni untuk menjadi. Kita tidak lagi berusaha keras agar dilihat, melainkan hadir penuh dalam frekuensi yang ingin kita pancarkan. Dan dari keheningan itu, dunia merespons, bukan pada suara kita, tapi pada getaran kita. Jalan penciptaan sejati bukan jalan keramaian. Ia bukan tentang siapa yang lebih cepat atau lebih keras, tetapi siapa yang paling setia pada suara dalam dirinya. Dalam sunyi, kita belajar mendengarkan intuisi. Dalam hening, kita menemukan arah yang tak terlihat oleh mata, namun terasa jelas oleh jiwa. Percaya dalam bukan perkara mudah. Ia menuntut keberanian untuk tetap berjalan meski dunia belum melihat. Tapi justru disitulah kekuatan lahir, saat kita tetap setia, tanpa butuh validasi. Ketika niat, tindakan, dan kepercayaan bertemu dalam ruang sunyi, kita memasuki medan penciptaan yang sebenarnya. Bukan lagi tentang menarik dunia ke arah kita, tapi tentang menjadi pusat gravitasi yang alami. Dunia tidak selalu memberi tepuk tangan pada proses dalam, tapi semesta selalu mendengar getaran yang sejati. Ia merespons bukan pada kepura-puraan, tapi pada keaslian. Dan ketika kita menjadi versi paling jujur dari diri, tanpa perlu bising menjelaskan siapa kita, kehidupan mulai menyesuaikan jalurnya. Tindakan sunyi bukan tentang menunda, tapi tentang menghormati waktu ilahi. Ia adalah bukti bahwa kita sudah selaras dengan apa yang ingin kita ciptakan. Karena dalam vibrasi tertinggi, percaya lebih kuat daripada bicara, dan menjadi lebih dahsyat daripada berusaha terlihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.